Kadang, dalam hening yang paling sunyi, kita baru menyadari bahwa rasa sakit itu bukan selalu karena sesuatu pergi dari hidup kita, tetapi karena kita begitu yakin bahwa ia akan tinggal selamanya. Kita menggenggam terlalu kuat, seakan dunia ini punya kemampuan menjaga semuanya tetap utuh. Padahal, apapun yang kita sentuh, yang kita cintai, yang kita perjuangkan, semuanya hanyalah titipan. Lalu kita bertanya dalam lirih, mengapa aku begitu terluka? Dan jawaban itu pelan, nyaris seperti bisikan, karena kita menggenggam lebih erat daripada yang seharusnya. Kini, tibalah waktunya belajar melepas dengan cara yang benar. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang kita sayangi hanyalah titipan. Kadang kita lupa bahwa hidup ini bukan tentang memiliki, tetapi tentang dititipi. Dan setiap titipan, seindah apapun, pasti memiliki waktu untuk kembali. Hati manusia seringkali ingin menetap pada sesuatu yang membuatnya hangat. Sebuah nama, sebuah senyuman, sebuah kehadiran yang membuat dunia terasa lebih ringan. Lalu tanpa sadar, kita menaruh rasa memiliki di sana. Kita berkata dalam hati, semoga ini tetap, semoga ini milikku selamanya. Tetapi dunia tidak pernah dibuat untuk menjadi tempat selamanya. Apapun yang datang padamu, datang dengan batas. Bahkan, orang-orang yang paling kau sayangi, yang kau jaga sepenuh hati, yang kau harap tetap dalam hidupmu, mereka juga hanyalah titipan. Dan setiap titipan memiliki waktunya sendiri untuk pergi, bukan karena kezaliman, tetapi karena hikmah yang belum mampu kita pahami saat itu. Kita merasa kehilangan karena kita lupa siapa pemilik sejatinya. Kita merasa hancur karena kita kira yang kita genggam itu milik kita sepenuhnya. Padahal, sebagaimana pesan para ulama, engkau tidak memiliki apapun kecuali apa yang Allah tetapkan ada dalam dirimu pada saat ini. Imam Al-Junaid pernah berkata, tidak ada yang benar-benar menjadi milikmu selain apa yang Allah jadikan sebagai bagian dari perjalananmu menujunya. Maka, ketika sesuatu pergi, seseorang, kesempatan, rasa, atau harapan, itu bukan cabikan dari takdir, tetapi pengingat yang lembut. Pengingat bahwa hati tidak boleh menggantungkan dirinya pada yang sementara. Sebab jika ia berpaut pada makhluk, maka ia akan roboh ketika makhluk itu bergerak menjauh. Namun jika ia berpaut pada Allah, ia tetap kokoh meski seluruh dunia berubah. Cinta yang indah, persahabatan yang hangat, kebersamaan yang menguatkan, semuanya adalah anugerah, bukan kepemilikan. Semua itu dihadirkan untuk mengajarkan kita sesuatu, menuntun kita pada kebaikan, menguatkan langkah, lalu pergi ketika pelajaran itu telah selesai. Dan ketika mereka pergi, hati merasa seperti ditinggalkan. Padahal, sejatinya, kita sedang dikembalikan kepada pemilik segala hal. Rasa kehilangan itu wajar, pedih itu manusiawi, air mata itu bukan kelemahan. Tetapi, di balik semua itu, ada satu kalimat yang seharusnya membuat kita menunduk lebih tenang. Ini bukan milikku, ini titipan dari Allah. Dan setiap titipan pasti kembali. Saat kita memahami itu, kita mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Perpisahan tidak lagi terasa seperti pukulan keras di dada, tetapi lebih seperti angin yang perlahan mendorong kita untuk bersandar lebih dalam pada Allah. Kita mulai melihat bahwa segala yang pergi hanyalah membuka ruang bagi Allah untuk hadir lebih dekat. Dan mungkin di titik itu kita akhirnya memahami, kehilangan memang menyakitkan, tapi lebih menyakitkan lagi ketika kita lupa kepada siapa seharusnya hati ini bergantung. Sakitnya melepas bukan karena hilangnya, tapi karena cara kita menggenggam.
Ada luka-luka yang tidak datang dari peristiwa besar, tetapi dari cara hati kita menggenggam sesuatu yang seharusnya kita letakkan dengan lebih ringan. Kita sering mencintai dengan sepenuh jiwa, berharap dalam-dalam, lalu menaruh separuh hidup kita pada satu sosok, satu hubungan, satu harapan. Kita memeluknya erat, seakan-akan dunia wajib mengizinkan semua itu bertahan. Dan ketika sesuatu berubah, ketika takdir melangkah ke arah yang berbeda, dada kita serasa ditarik dari dalam. Sakitnya bukan pada perpisahan itu sendiri. Sakitnya ada pada kelekatan yang kita biarkan tumbuh tanpa batas. Kita berharap hal-hal di dunia ini bisa menjadi selamanya. Padahal sejak awal dunia tidak pernah menjanjikan apapun bersifat kekal. Kita menggenggam terlalu kuat, lebih kuat dari yang hati mampu bertahan. Hati manusia memiliki fitrah untuk mencintai, tapi juga memiliki kelemahan untuk mengikat. Kita tidak hanya mencintai sesuatu, kita menahannya, kita ingin menyimpannya, kita ingin membuatnya tetap. Padahal, para ulama tasawuf selalu mengingatkan, cinta yang tidak diarahkan kepada Allah akan menjadi belenggu, dan belenggu itulah yang melukai. Imam Al-Ghazali pernah menyebut bahwa ketika hati terpaut pada selain Allah, maka ia akan lelah setiap kali yang dipautinya bergerak. Dan begitulah diri kita, lelah, patah, dan terserak ketika apa yang kita genggam harus pergi. Bukan karena kepergiannya buruk, tapi karena genggaman kita terlalu erat. Mencintai bukanlah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika cinta berubah menjadi cengkraman, ketika harapan berubah menjadi tuntutan, ketika keinginan untuk menjaga berubah menjadi ketakutan kehilangan. Padahal sejatinya tak satu pun dari itu berada dalam kendali kita. Tidak seorang pun bisa menahan hati orang lain. Tidak seorang pun bisa mengikat takdir. Kita hanya bisa menjalani alur yang Allah pilihkan, sambil tetap berusaha mencintai dengan lembut, tanpa menawan, tanpa mengikat. Yang Allah ajarkan bukan untuk berhenti mencintai, tetapi mencintai tanpa kepemilikan, memberi tanpa menuntut kembali, merawat tanpa ingin mengendalikan, menerima kebaikan tanpa mendesak agar ia tidak pernah berubah. Sebab mencintai yang benar bukan tentang memastikan seseorang bertahan, tetapi memastikan hati kita tetap lapang meski takdir membawanya pergi. Ketika kita belajar mencintai seperti itu, tenang, luas, dan tidak memaksa, maka kehilangan tidak lagi menjadi bencana. Ia tetap perih, tetap membuat kita menunduk dan menangis pelan, tetapi ia tidak menghancurkan. Ia hanya mengingatkan bahwa hati kita memang rapuh, namun Allah menguatkannya setiap kali ia mengalah pada takdirnya. Dan perlahan, di tengah retaknya hati, kita mengerti sesuatu, bahwa apa yang kita genggam terlalu erat justru yang paling mudah membuat kita tersakiti. Sementara apa yang kita letakkan di tangan Allah akan kembali pada kita dalam bentuk yang jauh lebih baik, atau digantikan dengan sesuatu yang lebih sesuai untuk perjalanan kita menujunya. Lepaskan genggaman itu, bukan untuk menyerah, tetapi untuk pulih, untuk membiarkan hati kembali bernapas, untuk memberi ruang bagi Allah memperbaiki apa yang kita sendiri tidak mampu perbaiki. Karena pada akhirnya, melepas bukan tentang kehilangan, tetapi tentang menyelamatkan diri kita dari cara menggenggam yang salah. Pilih dan pulih bersama Allah. Ada saat-saat dalam hidup ketika kita merasa seperti sedang kalah, ketika sesuatu yang selama ini kita jaga dengan sepenuh hati terlepas dari genggaman, ketika seseorang yang begitu kita doakan tidak lagi berjalan searah, atau ketika harapan yang kita bangun perlahan runtuh satu persatu. Kita merasa gagal menjaga, gagal mempertahankan, gagal melawan kenyataan yang tak bisa kita ubah. Namun, sayangnya, kita sering lupa bahwa kehilangan tidak selalu berarti kekalahan. Dalam pandangan Allah, melepas bukan tanda menyerah, melainkan tanda kedewasaan jiwa. Tanda bahwa kita mulai memahami mana yang harus dipertahankan
dan mana yang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Allah tidak meminta kita menjadi kebal terhadap rasa sakit. Dia tidak menghendaki kita menjadi batu yang tidak pernah menangis atau hati yang tidak pernah goyah. Bahkan Rasulullah, manusia paling mulia, pernah meneteskan air mata saat kehilangan orang-orang yang dicintainya. Yang Allah inginkan adalah hati yang bijak, hati yang tahu kapan harus berjuang dan kapan harus berserah, kapan harus menggenggam dan kapan harus membuka diri untuk takdirnya. Melepas itu bukan kalah, melepas adalah bentuk kepercayaan. Kepercayaan bahwa Allah lebih tahu apa yang pantas tinggal dan apa yang harus pergi, bahwa apa yang pergi tidak pernah keluar dari pengawasannya, dan apa yang tinggal tidak pernah hadir tanpa hikmah. Kita sering ingin mempertahankan sesuatu karena kita takut rasa kosong setelahnya. Padahal justru dalam kekosongan itulah Allah mengisi ruang-ruang yang sebelumnya penuh oleh kelekatan pada makhluk. Dan ketika kita memilih Allah sebagai tempat pulang, kita tidak sedang kehilangan apapun. Kita justru sedang menemukan sesuatu yang tidak pernah pergi. Manusia bisa berjanji lalu lupa. Hati bisa berubah tanpa permisi. Rasa bisa memudar meski dijaga sebaik mungkin. Tetapi Allah, Dia tetap. Dia tidak berubah. Dia tidak beranjak. Dia tidak meninggalkan. Para ahli tasawuf sering mengingatkan, siapa yang menjadikan Allah sebagai sandaran, maka ia tidak akan goyah sekalipun seluruh dunia runtuh. Karena ketika hati bersandar kepada Allah, ia tidak akan patah meski yang dicintainya pergi. Ia tidak akan hancur meski rencana-rencananya digulung oleh takdir. Sebab yang menjadi tumpuannya bukan sesuatu yang fana, melainkan yang maha kekal. Perlahan, ketika kita membuka genggaman dan merelakan apa yang memang tidak ditulis untuk kita, kita mulai merasakan kedamaian yang selama ini hilang. Ada ruang untuk bernapas, ada ruang untuk pulih, ada ruang untuk melihat bahwa hidup ini lebih luas dari satu kehilangan dan lebih indah dari satu perpisahan. Melepaskan mengajarkan kita untuk kembali bersandar, untuk berhenti mengukur takdir dengan keinginan kita sendiri, untuk menyadari bahwa Allah tidak pernah mengambil kecuali Ia sedang menyiapkan hati kita untuk sesuatu yang lebih dekat dengannya. Dan saat kita menundukkan kepala, dengan sisa air mata yang belum kering, kita mulai memahami bahwa yang kita kira kekalahan sebenarnya adalah cara Allah memulangkan kita kepadanya. Bahwa yang kita kira akhir sebenarnya adalah awal yang lebih baik. Melepas bukan kalah. Melepas adalah pulang. Pulang kepada Dia yang tidak pernah meninggalkan. Pulang kepada Dia yang selalu menunggu hati kita kembali tenang di bawah penjagaannya. Yang menguatkan hati hanyalah Allah. Pada satu titik dalam hidup, setelah semua usaha kita untuk mempertahankan sesuatu gagal, setelah semua doa terasa menggantung di langit, setelah semua harapan runtuh seperti dedaunan kering, kita akhirnya duduk dalam hening yang paling jujur. Hening yang tidak dibuat-buat. Hening yang datang dari hati yang lelah berlari, lelah menggenggam, lelah menolak kenyataan. Dan di dalam hening itu, kita mulai memahami sesuatu yang selama ini hanya menjadi kalimat, bukan kesadaran. Yang benar-benar menguatkan hati hanyalah Allah. Tidak ada manusia yang mampu menambal retakan hati kita sepenuhnya. Tak ada kata dari siapapun yang mampu mencabut luka sampai akarnya. Bahkan orang yang paling mencintai kita pun tidak mampu menghapus rasa kehilangan yang Allah izinkan terjadi. Sebab yang menciptakan hati adalah Dia, dan yang mampu menguatkannya pun hanya Dia. Kita boleh kehilangan apa saja, seseorang, kesempatan, mimpi, masa depan yang begitu kita inginkan. Kita boleh menangis, boleh runtuh, boleh merasa tidak sanggup melangkah lagi. Tetapi satu hal yang tidak boleh hilang adalah Allah dalam diri kita. Karena selama Dia masih menjadi tempat pulang, tempat bersandar, tempat kita menaruh segala resah, kita tidak benar-benar kehilangan.
Ada kalimat lembut dari para ulama tasawuf yang sering dipetik dalam perjalanan hidup. Jika Allah bersamamu, maka apapun yang hilang tidak akan melukaimu melebihi batas. Sebab Allah lah yang memegang hati itu. Allah lah yang mengisi ruang kosong yang ditinggalkan makhluk. Allah lah yang menyeka air mata yang tidak terlihat oleh siapapun. Allah lah yang menenangkan guncangan yang tidak mampu kita jelaskan dengan kata-kata. Dan semakin kita mendekat kepadanya, semakin kita mengerti bahwa ujian kehilangan bukan untuk melemahkan. Justru sebaliknya, Allah sedang mengembalikan kita kepada kekuatan yang sebelumnya tertutup oleh kelekatan kita pada makhluk. Kita tidak sedang dihukum, kita sedang ditempa. Kita tidak sedang dipatahkan, kita sedang diarahkan. Kadang Allah mengambil sesuatu agar kita bisa melihat bahwa yang selama ini menopang kita bukanlah yang diambil itu, tetapi Dia. Kadang Allah mengizinkan seseorang pergi agar kita berhenti menggantungkan kebahagiaan pada manusia. Kadang Allah mematahkan rencana kita agar kita berhenti memaksakan sesuatu yang tidak membawa kita padanya. Dan pelan-pelan, rasa yang dulu terasa seperti pecahan kaca mulai berubah menjadi pelajaran. Air mata yang dulu dianggap kelemahan berubah menjadi doa yang paling tulus. Kehilangan yang dulu kita anggap kehancuran berubah menjadi pintu baru untuk kembali mengenal Allah dengan cara yang lebih dalam. Allah tetap, bahkan ketika semua hal lain berubah. Allah menemani, bahkan ketika semua orang pergi. Allah menguatkan, bahkan ketika hati kita jatuh berkeping-keping. Pada akhirnya, hati kita tidak kuat karena kita tegar, tetapi karena Allah memegangnya dengan kehalusan yang tidak mampu ditandingi siapapun. Dan di titik paling rapuh itu, kita akhirnya menyadari bahwa yang selama ini kita cari dalam manusia sebenarnya hanyalah sifat-sifat Allah. Sahabat catatan langit, pada akhirnya setiap perjalanan melewati kehilangan akan membawa kita pada satu kesimpulan yang sama, bahwa hati manusia terlalu rapuh untuk digantungkan pada sesuatu yang bisa pergi. Kita belajar dengan cara yang paling sunyi, paling dalam, paling menyakitkan, bahwa dunia ini bukan tempat untuk bergantung sepenuhnya. Dunia hanya tempat singgah, tempat belajar, tempat diuji. Dan kehilangan, betapapun perihnya, adalah bagian dari cara Allah menguatkan kita dengan cara yang tak selalu kita pahami. Ada malam-malam ketika kita merasa tidak ada satupun yang tersisa untuk digenggam. Ketika doa terasa seperti suara yang tidak berbalas. Ketika apapun yang kita lakukan seakan tidak cukup untuk membuat luka berhenti terasa. Saat itu mungkin kita merasa sendirian, benar-benar sendirian. Tapi kesepian itu sebenarnya adalah panggilan lembut dari Allah agar kita menoleh ke arahnya, agar kita berhenti mencari pelipur di luar dan kembali kepada tempat pulang yang sesungguhnya. Tak ada pelukan yang lebih menenangkan daripada kesadaran bahwa Allah melihat setiap tetes air mata, bahkan yang tidak sempat jatuh. Dia mengetahui setiap pertanyaan yang kita sembunyikan, setiap ketakutan yang kita tahan, setiap getaran kecil di dada yang tidak kita ceritakan kepada siapapun. Dia lebih dekat dari siapapun, lebih memahami daripada siapapun, lebih penyayang dari siapapun. Ketika manusia menjauh, Allah mendekat. Ketika dunia mengecewakan, Allah memperbaiki. Ketika hati pecah, Allah lah yang menyatukan kembali serpihannya. Apapun yang hilang bukan akhir dari perjalananmu. Apapun yang pergi bukan penentu nilai dirimu. Apapun yang kau lepaskan bukan bukti bahwa kau tidak layak dicintai. Justru sebaliknya, kehilangan seringkali adalah pintu yang Allah buka agar engkau kembali menemukan diri sendiri, menemukan kekuatan yang tidak pernah kau sadari, menemukan kesejatian iman yang tidak akan muncul tanpa luka. Kadang Allah membiarkan sesuatu hancur agar engkau berhenti bersandar pada yang rapuh.
Kadang Allah membiarkan hatimu retak agar cahayanya bisa masuk lebih dalam. Kadang Allah membiarkan harapanmu runtuh agar engkau membuka ruang bagi takdir yang lebih indah. Semua itu bukan karena Allah ingin kau menderita, tetapi karena Dia ingin kau mengenalnya dengan cara yang lebih jujur, lebih dekat, lebih lembut. Dan di antara getar-getar kecil itu, kita mulai menyadari bahwa bagian paling indah dari hidup bukan ketika semuanya berjalan sesuai keinginan, tapi ketika kita mampu berkata lirih dalam sujud, "Ya Allah, meski aku kehilangan banyak hal, jangan biarkan aku kehilangan Engkau." Sebab jika Allah menetap di dalam hati, maka tidak ada kehilangan yang benar-benar merenggut apapun dari diri kita. Kita mungkin menangis, mungkin tersandung, mungkin tersesat sejenak, tapi kita selalu menemukan jalan pulang. Karena Allah tidak pernah meninggalkan, tidak pernah. Bahkan ketika kita jauh, Dia tetap menunggu kita kembali. Maka biarkan kalimat ini menjadi pelukan terakhir yang menguatkanmu. Yang menguatkanmu bukan kehadiran manusia, tetapi Allah, satu-satunya tempat pulang yang tidak akan pernah meninggalkan. Dan semoga setiap luka yang kau bawa malam ini berubah menjadi alasan untuk mendekat, bukan menjauh. Semoga setiap air mata yang kau tahan menjadi penyaksi bahwa engkau sedang dalam perjalanan pulang kepada Tuhan yang tidak pernah berhenti mencintaimu. Sahabat Catatan Langit, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang dukung dakwah ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan renungan penuh makna dari channel Catatan Langit. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga kita dan keluarga kita senantiasa menjadi jiwa-jiwa yang tiap hari kian lembut di hadapannya, bertambah dekat dalam cintanya, hingga hidup kita tak pernah lepas dari naungan rahmat dan kasih sayang Allah yang tak bertepi. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.